Islam wal iman. Islam sebagai pembuktian lahiriah fisik kita bahwa kita taat kepada Allah, kita menghambakan Allah Subhanahu wa taala, dan iman merupakan bentuk ketaatan secara batin. Ini yang poin pentingnya, ya. Maka di sini disebutkan al-Islam huwa al-inqiyaduz zahir. Kita ini menghambakan diri kepada Allah dengan dua dimensi. Saya ulangi lagi, ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita ibadah kepada Allah kepada zat yang maha zahir. Emang ada Ustaz? Contohnya Allah tuh maha zahir? Ada. Mana? Alam semesta ini. Alam semesta ini jadi indikasi, jadi tanda, jadi bukti adanya soni, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, ya logika umum lah, ya logika umum manusia. Tidak mungkin ada masnu tanpa ada soni. Itu nggak rasional itu. Tidak mungkin ada makhluk tanpa ada khalik ciptaan. Itu nggak pakai kuliah, Pak, nggak pakai doktor lah, yang begitu paham loh. Ini meja nggak mungkin ada sendiri, pasti ada yang buat meja. Nggak mungkin yang buat meja mukanya kayak meja, kan begitu. Maka Allah harus beda dengan makhluknya, itu mutlak, nggak boleh ditawar. Masa harus sama? Bagaimana? Ustadz, itu ayatnya ada di Quran. Udah, kalau nggak paham taklid sajalah. Jangan fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Jumat Berkah Jumber, ya, yang insya Allah mudah-mudahan di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, setiap langkah kaki kita datang ke tempat yang mulia ini dicatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi pelebur dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami hormati guru kami Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Adung, kita doakan mudah-mudahan selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, baik yang masih ada kita doakan mudah-mudahan umurnya, usianya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah tidak ada kita doakan mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kalam yang paling mulia kecuali kita awali setiap langkah kita dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas segala nikmat kita bisa diberikan ibadah oleh Allah. Syukur karena kita bisa dimudahkan memilih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga puncak dari setiap pengabdian kita kepada Allah tidak ada lain dan tiada bukan adalah semata-mata karena syukur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ta'abbud khalisun ilallah, ibadah yang murni mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bulan yang lalu, masih berbicara tentang konsep akidah. Kita flashback kembali bahwa hal yang paling urgen dan yang paling penting bagi setiap orang yang beragama adalah apa yang dia yakini dan dia imani dalam hatinya. Maka Ibnu Ruslan mengatakan awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqol. Yang pertama yang wajib bagi manusia adalah bagaimana dia ma'rifat kepada Tuhannya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah kepada Allah dan kenal siapa yang dia ibadahi. Dia ibadah kepada Allah dan dia kenal betul siapa yang dia ibadahi dan dia abdikan dirinya hanya kepadanya. Wa huwa ya'budunallah wa hum ya'budunallah, mereka ibadah kepada Allah, wa ya'rifuna rabbah, dan dia kenal siapa Tuhannya. Disinilah maka dalam istilah bagaimana kita dekat Allah, istilahnya bukan pakai ilm tapi pakai ma'rifat, kenal. Kalau untuk tahu secara spesifik itu bukan kadarnya manusia. Kita hanya diminta kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika sholat kita kenal dengan rahmat Allah. Ketika kita ibadah, di situ kita kenal bahwa setiap ibadah kita diperuntukkan hanya kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang memberikan seluruh pengabdian hidup kita, yang memberikan seluruh fasilitas untuk kita. Maka setiap apa yang kita presentasikan kepada Allah, yang pertama syaratnya adalah harus ma'rifatul ma'bud. Apa saja bentuknya, mau puasakah itu, mau salatkah itu, apa saja, yang pertama ma'rifatul ma'bud. Kenal siapa yang dia tuju, kenal siapa yang dia orientasikan ibadahnya, kenal siapa yang dia maksud selama ini. Sampai yang paling masyhur kalamnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, ilahi rabbi anta maksudi waridhoka matlubi, dan seterusnya. Ya, itu sebetulnya supaya kita sebagai orang beriman dalam konteks ta'abud, pengabdian loh Pak. Dalam konteks dunia, mungkin urusan dunia orientasinya kepada siapa itu masih longgar lah. Tapi kalau urusan ibadah kepada Allah, tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang maha pencemburu. Bini kita aja cemburu, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh, wala yusyrik bihi syai'a, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak menyekutukan Allah dalam istilah agama namanya muwahhid, orang yang mengesahkan Allah. Dan ini nggak boleh bergeser min wiladatihi, dari sejak dia dilahirkan di alam dunia ini sampai dia menghadap Allah. Saya mengesahkan Allah Ustaz, tapi sejak balik doang, pas masa tua enggak. Ya nggak boleh itu. Harus konsisten sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita sholat, yang namanya syarat sholat itu harus konsisten sampai dengan beres ibadah. Kalau di tengah-tengah sholat, fi asna'il ibadah atau fi asna'il sholat, ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, batal otomatis itu. Nah, kalau di pertengahan jalan ternyata iman kita bukan lagi merosot pada persoalan syu'ab atau cabang atau furu, tapi persoalan usul, bagaimana ibadah kita selama ini itu. Maka orang yang murtad secara agama itu kalau dia balik lagi kepada Islam, selama murtadnya wajib qodho. Wajib qodho itu selama dia murtad, kecuali kafir asli dari sejak dia lahir. Dari sejak dia lahir dia kafir, kemudian umur 30 dia masuk Islam, maka masa kekufuran dari akhir baliknya nggak ada qodho itu. Tapi kalau murtad, nah ini taglidhon li murtadin, memberatkan bagi orang-orang yang khuruj minal Islam. Nah begitu. Ini supaya ada konsistensi, apalagi komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka banyak orang yang ibadah tapi nggak merasakan bagaimana ibadahnya di hadapan Allah, nggak merasa nikmat sholat, nggak merasa nikmat berpuasa, nggak merasa nikmat bersedekah. Karena memang pure khusyuk itu, ada ulama yang berpendapat khusyuk sifatnya wahbi, pemberian langsung dari Allah. Ada yang sifatnya kasbi, diupayakan. Saya bilang dua-duanya benar. Yang diupayakan pakai ilmu, yang tidak diupayakan karena sudah merasa ihsan dalam setiap ibadah. Yang paling penting ihsan itu, Pak. Puncaknya sesuai dengan arahan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kok, orang ibadah tapi nggak punya iman. Loh, emang ada? Ada. Siapa? Ibadah munafik. Orang munafik tuh sholat loh, Bang, ke masjid loh, ke majelis taklim loh, nyaruk dia, pakai kokoh loh sama, tapi imannya beda. Ragu dengan takdir Allah, suuzon dengan Allah, protes dengan Allah. Itu namanya orang-orang yang secara zahir ya'budunallah tapi wa yusyrikuna fi qalbihim. Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lebih asyad, lebih berbahaya orang munafik daripada orang-orang kafir. Lebih berbahaya. Kenapa? Karena kayak intel dia. Nyelundup gitu loh. Kalau orang kafir ya jelas dia tidak beriman kepada Allah. Secara pakaian juga berbeda dengan kita. Secara ta'amulnya juga berbeda dengan kita. Tapi orang-orang yang munafik ini yang berbahaya. Nah, ini nanti akan jadi pembahasan kita. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan al-Islam wal iman? Ini masih prolog ya, Pak ya. Masih prolog. Al-Islam wal iman. Islam sebagai pembuktian lahiriah fisik kita bahwa kita taat kepada Allah, kita menghambakan Allah Subhanahu wa taala, dan iman merupakan bentuk ketaatan secara batin. Ini yang poin pentingnya, ya. Maka di sini disebutkan al-Islam huwa al-inqiyaduz zahir. Kita ini menghambakan diri kepada Allah dengan dua dimensi. Saya ulangi lagi, ya. Sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang pertama, kita ibadah kepada Allah kepada zat yang maha zahir. Emang ada, Ustaz? Contohnya Allah tuh maha zahir? Ada. Mana? Alam semesta ini. Alam semesta ini jadi indikasi, jadi tanda, jadi bukti adanya soni, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika, ya logika umum lah, ya logika umum manusia. Tidak mungkin ada masnu tanpa ada soni. Itu nggak rasional itu. Tidak mungkin ada makhluk tanpa ada khalik ciptaan. Itu nggak pakai kuliah, Pak, nggak pakai doktor lah, yang begitu paham loh. Ini meja nggak mungkin ada sendiri. Pasti ada yang buat meja. Nggak mungkin yang buat meja mukanya kayak meja, kan begitu. Maka Allah harus beda dengan makhluknya. Itu mutlak, nggak boleh ditawar. Masa harus sama? Bagaimana? Ustadz, itu ayatnya ada di Quran. Udah, kalau nggak paham taklid sajalah. Jangan fassarul Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Ngikutin guru saya mau, Ustadz, itu taklid namanya. Ngikutin orang tua dulu ngajarin sholat begini, itu taklid dalam bahasa agama. Bahasa Indonesianya namanya ngikut gitu. Ya. Kenapa? Nggak mungkin kita ibadah, beriman, beragama tanpa diajarkan, tuh nggak mungkin, Bang. Makanya sampai ada alim, muta'alim, dan juga mu'alim. Bahkan sampai ulama banyak menulis tentang adabul alim wal muta'alim, bagaimana cara kita berta'amul, ikhtilat dalam konteks menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, selama di dalam menuntut ilmunya tidak dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, pokoknya duduk aja di majelis ilmu, walaupun kadang-kadang kemana-mana pikirannya, ya, pikirannya hadiahnya apa itu dalam plastik itu. Nah, ya, meskipun begitu kadang-kadang yang penting ada itunya sih, ada kuis. Nah itu, jadi nawaitu kuis lillahi ta'ala, ya, bukan karena nawaitu ngajinya, bukan. Ya kagak apa-apa, duduk di majelis ilmunya aja udah cakep, daripada di warung kopi ngutang lagi 3 hari nggak bayar-bayar. Nah itu udah cakep itu. Maka tidak semua orang bisa dimudahkan Allah duduk di tempat-tempat kebaikan, apalagi di dalamnya isinya adalah tentang persoalan ilmu yang bisa mengantarkan ibadah kita makbul, dekat, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah ilustrasikan dalam hadis Jibril bahwa yang dimaksud dengan Islam itu adalah syahadat, salat, wa antuqima wa tuqimas salat, wa tu'tiyaz zakat, dan seterusnya. Dirumuskan oleh ulama jadi rukun Islam. Kemudian
lebih disederhanakan lagi, jadi ilmu fikih. Ya Nabi nggak bilangin, gitu. Ya, itu Muhammad, apa itu? Itu ilmu fikih bukan? Jibril nggak ngomong begitu dulu waktu dialog, enggak. Itu pengembangan. Bagaimana manusia butuh dengan konteks ilmu supaya lebih sederhana dirumuskan oleh para ulama. Ini tuntutan loh. Zaman dulu nggak pernah ada pembahasan tentang pil ekstasi, itu nggak pernah ada itu. Terus kalau tidak ada kemudian boleh, ya nanti dulu. Ada ilhaq, ada qiyas, beda lagi. Tidak semata-mata kalau nggak ada nasnya, tidak ada teksnya berarti boleh atau haram. Itu perlu rumusan, pemikiran yang mendalam, karena Al-Quran dan Sunnah teksnya nggak boleh berubah, tapi tafsirnya itu boleh saja berubah. Tapi yang boleh menafsirkan, nah ini poin pentingnya, yang boleh menafsirkan hanya orang-orang yang berkompeten dengan ilmunya. Kalau orang yang baru ngaji kilat, pesantren kilat, jangan ngomong hadis, ngomong hadas boleh. Hadas besar. Pesantren kilat ngomong hadis lagi. Ya, tahan dulu, imsak anit takalum. Biarkan yang berkompeten, al-kafa'ah anil ulumi syar'iyyah. Orang yang punya kompeten, yang ahli hadis bicara ahli hadis. Yang ahli fikih bicara ahli fikih. Karena kalau yang ahli bicara enak nggak? Enak. Coba kalau yang kagak ahli bicara, kagak enak. Biar kata ngomongnya lama juga kurang enak. Kenapa? Karena disinilah sesuai dengan sabdanya Rasulullah, iza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Az-zahir, yaitu perangkat secara fisik. Salat kewajiban kita secara fisik. Puasa kewajiban kita secara fisik. Zakat kewajiban kita secara fisik. Pergi haji, ada yang mengatakan asqalul ibadah ibadatul hajj. Afdolul ibadatil badan ibadatul hajj. Ibadah fisik yang paling berat dan paling utama di sisi Allah adalah ibadah haji. Tapi simpel aja. Alasannya kenapa sih? Ini ulama yang bilang. Alasannya kenapa? Karena haji waktunya lama, menggunakan seluruh instrumen fisik. Gitu. Tapi ada ulama lain yang mengatakan, oh bukan haji. Apa? As-sholah. Kenapa sholat? Satu, sholat semuanya menggunakan instrumen fisik. Palanya, nih jabhah, kening, kamu semua tangan. Dan satu lagi, ada hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Diperkuat dengan yang lain. Tapi ya itu persoalan afdoliyat. Semuanya sama, yang penting niatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat juga kalau bukan niatnya kepada Allah nggak akan sampai. Apalagi haji, pulang nggak dipanggil haji, nggak nengok, jangan juga. Itu kan istilah haji mah Indonesia doang itu. Ya, kok kagak nengok-nengok? Kun udah haji, panggil dong gitu. Bukan orang sini, no, sono. Sini mah enggak 1-2 maksudnya. Nah, semua pengabdian kita secara zahir, salat kita, puasa kita, zakat kita, disebut istislamuz zahir, penghambaan diri, pemasrahan diri secara zahir. Tapi ternyata orang kalau ibadah hanya secara zahir saja nggak cukup. Poin pentingnya yang kedua, wal iman. Makanya kalau kadang-kadang kita bicara nih iman orang terturun, ternaik, turun, naik, begitu ya. Itu turun naik itu bukan usulul iman, tapi furu'ul iman, bukan usul. Furu'ul iman kalau lagi malas banget ke masjid, nah itu lagi merosot lah sedikit. Kalau rajin banget juga, tapi jangan rajin banget, sholat zuhur rajin banget jam 9 datang masjid, jangan. Itu melin itu. Mau ngapain numpang tidur kayaknya pindah dari rumah, jangan. Ya. Itu biar kata rajin banget sholat maghrib jangan ditambah rakaatnya, jangan. Sesat, menyesatkan itu. Ustaz, saya rajin banget sholat subuh nih 40 hari saya punya target 40 hari saya harus istiqomah sholat subuh. Boleh nggak saya tambahin sholat subuh 7 rakaat? Sesat, masuk neraka. Lah kan nggak boleh dirubah rakaat. Itu qat'i dalalah, tidak boleh dirubah. Beragama kudu pakai ilmu tuh maksudnya begitu, Pak. Bukan pakai syahwat. Kadang-kadang kalau pakai syahwat susah juga. Kalau makan pakai syahwat boleh. Semalam pakai syahwat boleh. Semalam, malam Jumat boleh. Pakai syahwat. Kalau nggak pakai syahwat ya nah itu maksudnya. Tapi kalau ibadah disuruh lepas, dalilnya mana? Kata Imam Ghazali, fakhla na'laika gitu.
Kata Allah kepada Sayyidina Musa alaihissalam, ya Musa, ketika engkau datang bermunajat kepada Allah, lepaslah dua sendalmu itu. Nah, kata Imam Ghazali, dua sendal itu bukan sendal swallow atau sendal apa itu yang di depan masjid, bukan. Yang pertama syahwat ghadabiyah, yang kedua syahwatiyah. Nafsu ghadab dan nafsu syahwat, itu yang penting. Kadang-kadang kita ke bawah-bawah, makanya lupa rakaat mulu kalau sholat. Ini rakaat keempat apa ketujuh, padahal sholat isya itu. Ya, nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iman huwa al inqiyadul batin. Iman itu adalah inqiyad, tunduk, patuh, mengikut al batini secara spiritual. Secara spiritual kita mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Secara spiritual kita meyakini sepenuh hati, nggak boleh bergeser itu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang mengurusi semua persoalan hidup kita. Dalam ilmu akhlak, ada ilmu akhlak kan sih diajarin, tidak boleh ada sikap tadbir. Tadbir itu ngurusin sesuatu yang sudah diatur Allah. Berdoa boleh, tapi ngatur tercela di hadapan Allah. Ya Allah, saya kan maunya ini, ngapa mobil adanya Luxio begitu, kan maunya mah Pajero begitu. Itu kayak tadbir tuh yang begitu, kufur nikmat, tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama satu nulis kitab judulnya tentang itu, At-Tanwir fi Isqati Tadbir, mencela orang-orang yang ibadah mulu tapi tukang ngatur Allah. Doa silakan Pak, sampai 2 jam juga boleh doa, karena doa tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Tapi dalam doa dan aplikasi ibadahnya berindikasi pada mengatur Allah, tercela di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak baca Quran boleh, tapi kalau kakinya selonjoran, su'ul adab. Kita kan yang kurang bukan ilmu Pak, adab kita yang kurang ini. Dibaca Quran begini kakinya, udah tahu kakinya bulu, koreng mulu lagi. Jangan begitu, adab. Ya. Kita ini bisa kufur Pak, gara-gara tarkul hurmah, bukan gara-gara. Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh gurunya, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i ini guru, punya murid Imam Ahmad dari Irak, Imam Syafi'i dari Palestina, Gaza. Tapi guru sama murid Pak, beda pendapat, jadi beda mazhab, kagak ngapa-ngapa. Kalau guru sekarang, muridnya rada beda dikit, dikata, wah melenceng loh, melenceng. Begitu kalau guru sekarang. Karena takut kehilangan murid. Kalau guru dulu enggak begitu, silakan ya Ahmad. Anda tidak ngikut kias, boleh ikut yang lain, buka istishab. Tapi setiap doa didoakan Pak, Robbi gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dosa-dosa guruku. Lah kita babak masih ada aja lupa doa. Babanya masih ada belum mati, lupa didoain orang kita. Itu Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan gurunya. Nah, itu perbedaan seperti itu biasa saja. Tapi ulama satu yang tidak ditinggalkan apa? Tarkul hurmah wal adab. Sampai Imam Syafi'i nginep di rumah Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad Pak. Betul-betul dimuliakan selama di dalam rumahnya. Sampai anaknya ngintai itu tiap malam itu, katanya ulama besar kok nggak pernah tahajud. Ya, ulama besar kok nggak pernah tahajud, ini nginep udah 3 hari saya nggak pernah ngeliat tahajudnya. Kata babanya, mau ngapain lu ngintip-ngintip, nggak boleh begitu, su'ul adab. Husnuzonnya kita yang kurang saat ini apa Pak? Husnuzon billah wa binnas, baik sangka. Katanya ulama kok mau ke masjid, nanti dulu siapa tahu lagi ada uzur gitu. Yang ada kitanya yang ke masjid jadi ujub. Ini nih ahli masjid nih, tukang ngiler di masjid nih itu nih, sendalnya hilang di masjid, misal begitulah. Jadi ujub, membanggakan diri. Hati-hati Pak, capek ibadah kita, cuman capek letihnya doang di hadapan Allah subhanahu. Kalau yang persoalan spiritualnya salah, ibadahnya benar, niatnya secara lisan lillahi rabbil alamin, ternyata ketika dihadapkan oleh Allah dengan persoalan yang tidak sesuai dengan syahwatnya, maka iman qada dan qadarnya hilang tuh. Perasaan saya udah kerja lama, masih segini aja amplop ini. Bukan nggak masalah saya mah, cuman masalahnya yang di rumah.
Gak masalah ya, cuman sama dia yang di rumah yang masalah. Akhirnya apa? Jadi tomak dengan urusan dunia. Padahal kita tahu bahwa tidak satu pun yang terjadi di alam dunia kecuali atas izin Allah Subhanahu, termasuk nyolong sendal, Pak. Kalau nggak diizinin Allah nggak jadi itu. Rahasianya, loh kok Allah izin orang nyolong sendal? Izin dengan nyuruh beda. Kalau nyuruh pasti nyuruhnya kebaikan Allah mah. Tapi kalau izin ya udahlah terpaksa. Emang muka lu kayak garong, udah nyolong aja sana. Begitu. Anak rewel minta beliin motor, babanya nggak gablek duit. Emaknya nggak gablek duit. Babak emaknya mah nggak mau beliin, takut dia pakai buat pacaran, pulang malam, ketabrak, balap-balapan. Karena saya saking sayangnya sama anak, ya udah dah gue pinjemin duit tuh lu beli, tapi gue mah kagak nyuruh. Ini mah karena lu aja gue sayang. Begitu Allah izinin orang maksiat. Tapi ujung-ujungnya bukan Allah nyuruh sebetulnya. Saking sayangnya sama makhluk itu. Tapi nanti ditarik lagi, ayo kembali, ayo kembali. Ya kalau jangan ngaji, kalau kagak mah ya nggak balik-balik itu. Ya. Maka pentingnya ilmu setiap ibadah tuh begitu, Pak. Supaya kalau lagi melenceng itu tahu jalan pulang. Faman jama'a bainahuma fahuwa mu'min kamil. Orang yang secara fisik istislam, zahir, taat, salat kepada Allah, zakat, puasa, haji, secara batinnya sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kalau ada pengumuman begitu kita pasti tanya, lah emang apa itu? Lah emang apa? Emang udah waktunya mati? Makin nanya mulu. Pasti yang ditanya asbabnya ngapa? Kita udah jawab asbabnya ngapa, kadang-kadang kagak percaya. Emang dia matinya ngapa itu? Keselak biji semangka. Kan nggak percaya itu. Mati nggak kira-kira Pak kalau nelen biji semangka? Hah? Ya kagak secara umum. Secara iman ya bisa dong, apa yang nggak bisa? Jangankan begitu, malamnya sehat, paginya sehat, habis salat subuh kalau dibetot Ijrail ya langsung mati. Secara iman yang kagak kenalar dan tidak terbukti secara adat, bagi kita boleh-boleh saja. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Apapun dijadikan sebab untuk mati kalau Allah pengen jadi. Tapi kalau ukuran akal kita kan nggak boleh. Bolehnya tuh orang kalau mati jatuh dari lantai 30. Kan begitu. Tapi kalau Allah yang pengen kagak make naik lantai 30, cuman jalan ke kamar mandi kepleset sebentar doang, mati, Pak. Itu kalau Allah yang pengen, kira-kira begitu. Ya. Maka jangankan itu urusan dunia dan seisinya, Bapak nggak perlu kerja letih kalau Allah takdirkan kita banyak rezeki. Banyak nggak kira-kira? Nah ini persoalan iman, Pak. Jangan sampai bergeser. Ibadahnya tetap, salatnya tetap rajin, imannya kudu konsisten. Nah salah satu yang mencasnya itu adalah al-ulum, tolabul ilmi, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tarakahuma fahuwa kafirun kamil. Orang yang ninggalkan sholat secara zahir, ninggalkan syariat lah, ninggalkan batinnya, tidak iman kepada Allah, tidak taslim kepada Allah, tidak hudur kepada Allah, fahuwa kafirun kamil. Dialah orang-orang yang kafir yang sesungguhnya. Maka ada ulama yang bedakan pendapat antara musyrik dengan kafir itu beda. Kalau kafir itu dia masih beriman lah. Kalau dengan Allah masih beriman, tapi nggak beriman dengan kitab, nggak beriman dengan nabi. Masih ada ulama yang bilang begitu. Kalau yang musyrik itu yang benar-benar itu nggak percaya dua-duanya, ya. Waman tarokal Islam wahdah. Ada orang batinnya doang dijaga, sholatnya enggak. Akhirnya apa? Buka pasien itu. Dukun, kebatinan percaya tuh dia, Pak, yang gaib-gaib, ada kuntilanak, juga kata, ada ini tuh, tapi nggak sholat. Ada aja lagi yang datang itu. Nah yang begini namanya kebatinan. Orang yang begini masih mukmin nggak? Mukmin, masih mukmin. Perasaan dia dari kecil kagak pernah sholat, tapi babanya binnya muslim itu, beriman dia. Dia kalau id sholat itu. Kemudian kalau salat Jumat datang itu, meskipun datangnya pas udah komat, baru datang. Udah komat, baru datang Jumat. Nggak apa-apalah daripada nggak sama sekali. Habisan kalau kita bilang kagak boleh juga, ya dia datangnya ya just sholatnya cuma seminggu sekali doang. Daripada kagak lah. Masih mukmin, Pak. Jangan gara-gara dia nggak sholat dibilang dia kafir, nggak juga. Masih mukmin secara iman, cuma fasik saja. Disebutnya mukminun fasik. Itu. Mukmin fasik, nggak sholat.
Wa man tarokal iman wahda fahuwa munafik. Ada orang yang percayanya sama zohir-zohir doang, nggak percaya yang lain-lain. Nabi itu salah satu mukjizatnya apa, Pak? Ini keluar air dari jari jemarinya nih, ya, keluar air katanya. Itu kalau diminum Pak nggak akan haus kalian. Coba kalau teman kita, saudara kita atau guru kita lah, coba ininya keluar tangan kita minum tuh, insya Allah mabok tuh. Kalau Nabi mah enggak, kalau guru kita memabok itu, tangannya bekas berkat. Nah itu. Rasulullah, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan juga sama mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini ada orang dia ibadah tapi nggak percaya hal-hal yang gaib, nggak percaya hal-hal yang spiritual, tidak percaya hal-hal yang di luar kasat mata, maka dianggap fahuwa munafik. Dianggapnya munafik. Ini sekarang kita sedang di framing seperti itu Pak, diarahkan kepada persoalan begitu. Loh ada orang soleh, jamaahnya datang, sering ngaji sama kiai, anaknya lagi sakit, Pak Kiai, saya mohon maaf datang gak bawa apa-apa. Ya udah biasa orang sekarang begitu, malah dibalikin. Orang dulu makan kadang-kadang kagak lendotan Pak, ya mampir dulu kemana. Ini tolong air minta didoakan. Anak saya sakit. Tujuh percaya yang begitu Pak. Orang sekarang bilang kagak ada yang begitu. Loh kok kagak ada? Sholat mah sholat, puasa-puasa, tapi nggak percaya dengan keberkahan. Allah itu hak Allah, mau kasih keberkahan melalui siapapun itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ditiup tuh sama kiai pulang, mendingan anaknya sembuh. Bapak percaya? Percaya Pak? Percaya Pak, karena yang nyembur orang soleh. Kalau yang nyembur maling, insya Allah jadi maling. Pengaruh juga, ternyata maling mujarab juga itu mulutnya. Sama, ya biang kerok juga sama, mujarab juga, tergantung dari siapa datangnya, kan begitu. Sama seperti ahli sihir dan juga para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat ceritanya Kiai Nawawi Sidogiri, ya. Ini saya mencontohkan saja, jangan cuma persoalan sholat, puasa, zakat, tapi persoalan yang mistis spiritual kita nggak percaya. Karena ukuran orang beriman itu bukan hanya alladzina yu'minuna bizzawahir, orang yang iman kepada yang zahir, tapi alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib itu Pak tidak sebatas malaikat. Ghaib itu tidak sebatas jin, tapi ada persoalan yang lain selain ghaib. Ya, selain persoalan yang kita kenal itu. Nah, ini banyaklah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Maka apa yang kita anggap sebagai persoalan iman, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang terkait dengan persoalan iman itu penting juga kita, karena kalau tidak kita disebut orang-orang yang munafik. Wala yanfa'u ahaduhuma bidunil akhar. Tidak bisa hanya Islam kemudian imannya tidak dibangun, tidak bisa juga hanya iman tapi Islamnya tidak, maka dua-duanya harus digabungkan. Kenapa? Karena kalau tidak digabungkan sama halnya seperti orang yang pakai sendal sebelah. Gak bisa Pak. Saya mah ngaji tasawufnya nanti saja, karena kalau di pesantren katanya boleh ngaji tasawuf umur 40 tahun. Iya kalau sampai umurnya, kalau mati ya kagak keburu ngaji. Ngaji aja udah. Emang kenapa? Supaya sholat paham juga. Allahu Akbar tuh paham tuh. Dia kata akbarnya tuh kembali ke siapa? Makanya saya pernah sampaikan, orang dulu kalau ngomong Allahu Akbar tuh pingsan Pak. Kalau orang sekarang kan gak pingsan-pingsan. Orang kagak paham. Orang dulu paham kata akbar tuh apa? Isim tafdil. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah subhanahu. Ini bukan berlebihan Pak. Ada orang paceklik nggak pernah panen bertahun-tahun datang ke Sidogiri ngadu sama Kiai Nawawi. Pak Kiai, saya nih nggak pernah panen, rakyat ini susah nyari uang. Bagaimana karena tanaman kami dimakan hama, nggak pernah panen. Oh begitu, ngapa larinya ke sini katanya? Ya habis kepada siapa lagi? Udah saya ke Kiai aja dah. Ya udah begini, santer pulang dari sini, berdiri di depan sawah. Teriak sekencang-kencangnya, wahai hama, wahai tikus, wahai wereng, kalau masih makan lagi, masih makan tanaman saya lagi, saya laporin ke Kiai Nawawi. Jadi suruh teriak begitu doang tuh di depan sawah. Setelah teriak begitu Pak, sorenya ke sawah, tikus mati semua. Saking ngerinya nama Kiai Nawawi itu. Percaya apa enggak? Tanya orang sono, emang bener?
Nah, itu sihir emang. Itu orang soleh apa bukan dukun? Kalau dukun kan ada iketannya di sini, hitam ke sholat. Ini mah kiai yang keluar dari lisannya Allah ilaha illallah, keluar dari lisannya subhanallah, keluar dari lisannya asyhadu alla ilaha illallah, karena karomah sholatnya itu. Dan Nabi juga begitu kok, orang diusap dan segala. Nah, ini maksud saya, persoalan yang zahir kita taslim kepada Allah, tapi yang batin pun kita harus percaya. Maka ciri khas ahlu sunnah wal jamaah adalah percaya kepada hal-hal yang di luar nalar, sebagai bagian dari hal-hal yang gaib. Berapa menit lagi? Udah habis. Ya. Yang terakhir sebagai epilognya, ya, ada ayat yang bunyinya begini, Pak. Qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang Baduy datang ke Nabi, nanya, ya Rasulullah, saya orang Muslim. Kata Nabi apa? Anda belum Muslim. Anda baru iman saja, Islamnya belum. Itu. Anda Islam tapi belum mukmin. Kenapa? Karena secara fisik saja baru, tapi secara batinnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih ada ukuran makhluk di hatinya, ini yang susah. Maka persoalan iman penting sekali kita bahas dan juga kita pahami supaya setiap ibadah kita ada ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakun zannutki minhu mattafaq fa iyakun ajzayakun kaman natok. Karena setiap apa yang kita presentasikan dalam ibadah, ukurannya adalah selalu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala. Kalau tidak, maka tidak ada ukuran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.